Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga hari ini juga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, ada dua hal yang mau saya renungkan. Pertama, soal garam. Kita tahu tentang garam. Garam itu sangat bermanfaat untuk makanan. Tanpa garam, makanan itu terasa hambar. Maka, keberadaan garam itu memberi rasa kepada makanan agar kita bisa menikmati itu penuh dengan sukacita. Demikian juga kehidupan kita diibaratkan menjadi garam. Kita diajak menjadi garam bagi sesama yang ada di sekitar kita. Lewat tutur kata kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat tindakan-tindakan yang kita lakukan. Hendaknya kita menjadi garam dan terang bagi orang lain. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berjuang untuk memperbaikinya agar kita tetap menjadi garam yang bisa membawa dampak bagi orang lain. Orang akan melihat bahwa dia pribadi yang lemah. Dia pribadi yang juga jatuh dalam salah dan dosa. Tapi dia juga pribadi yang tidak pernah berhenti untuk terus mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kehadiran Anda dan saya harus bisa membawa garam, menjadi pembawa rasa bagi orang lain. Suami menjadi garam bagi istri, anak-anak. Istri menjadi garam bagi suami dan anak-anak. Anak-anak menjadi garam bagi kedua orang tuanya dan bagi teman-temannya yang ada di sekitarnya. Kita berjuang untuk menjadi garam dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ingat baik-baik dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kalau kita tidak bisa mengubah hidup kita, semua yang kita lakukan akan menjadi hambar. Maka kita harus mengubah hidup kita, agar hidup kita bisa tetap menjadi garam, mempunyai rasa bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, poin yang kedua yang mau saya sharingkan adalah soal cahaya. Cahaya juga tidak kalah pentingnya, sangat penting bagi kita. Sekecil apapun cahaya itu, ketika dia berada di tengah kegelapan, dia mampu menolong orang lain, sekecil apapun cahayanya. Maka kita dipanggil juga menjadi cahaya bagi orang lain. Tidak perlu besar cahaya kita, kecil, tapi mempengaruhi, membawa dampak bagi orang lain. Kita orang berdosa, kita melakukan pertobatan, kita membawa dampak bagi orang lain. Sekecil apapun pertobatan yang Anda dan saya lakukan, akan membawa dampak bagi hidup kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita dituntut hari ini hendaknya menjadi garam dan terang
bagi kehidupan kita dan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Maka sekali lagi, garam dan cahaya adalah simbol dari mereka yang membawa dampak positif bagi kehidupan yang ada di sekitar. Asin dan terang bukanlah kualitas yang egoistis, tapi kualitas itu mesti dibagikan untuk dinikmati oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita bukan orang yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Tapi saya juga dan Anda berjuang untuk bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat baik-baik, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kita hidup di tengah-tengah orang lain. Maka kita berjuang untuk tetap menjadi garam dan terang. Kalau kita hidup di tengah orang lain, hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi hambar. Orang lain akan merasa kecewa. Dan orang lain bingung mau mengikuti siapa. Karena hidup kita adalah cerminan bagi sesama kita. Orang tua cerminan bagi anak-anaknya. Saya sebagai biarawan dan biarawati teman-teman yang lain, kami semua juga menjadi cerminan atau garam dan terang bagi umat yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari kita saling mendoakan satu sama lain, agar cahaya dan garam tidak akan pernah hilang rasanya atau pudar cahayanya dari kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita sungguh diteguhkan oleh firman hari ini bahwa Anda dan saya bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tugas yang kita terima dari Tuhan. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini, sudahkah saya menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, supaya mereka memuliakan Bapa kita yang ada di surga? Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Semoga kami dalam kehidupan kami, dalam keterbatasan kami, dalam ketidaksempurnaan kami terus datang kepadamu, agar kami tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, kalau kami kurang memberi rasa bagi sesama kami yang ada di sekitar kami, kurang membawa mereka kepada cahaya, yaitu Engkau sendiri. Bantulah kami yang tidak sempurna ini, agar hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mohon kepadamu, berkatilah saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul, entah karena persoalan ekonomi, sakit, penyakit, atau apapun pergumulan hidup mereka. Kau bantu mereka satu persatu, agar dalam setiap pergumulan mereka tetap menjadi garam dan terang bagi sesamanya. Agar semua orang yang melihat mereka yang bertahan memuliakan Engkau Bapa kami. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.